Yo, welcome back, kembali lagi di channel Atoa Hayato. Bagaimana kabar nakama sekalian? Semoga selalu baik-baik saja. Sanji Fishmoke menjadi perbincangan hangat para fans setelah kemampuan manusia buatannya bangkit. Kemampuan yang disebut Queen sebagai exoskeleton itu punya kulit yang sangat keras, lalu regenerasi super dan dirancang supaya tidak memiliki perasaan atau rasa kasihan dalam pertarungan. Ya, sosok yang direncanakan Fishmoke Jets benar-benar seperti mesin tapi berbentuk manusia. Lalu apakah dengan kemampuan barunya itu Sanji akan dengan mudah mengalahkan Queen? Mimin rasa sih tidak. Dia tetap harus berjuang keras agar bisa mengalahkan salah satu komandan Kaido itu. Nah, hal pertama yang harus Sanji lakukan adalah menerima takdirnya sebagai manusia buatan Jerma. Ya, ketika tahu bahwa kekuatan Jerma dalam tubuhnya bangkit, Sanji jadi tak tenang, konsentrasinya pun buyar, sehingga anak buah Kaido bisa dengan mudah melancarkan serangan tembakan yang tepat mengenai dirinya. Padahal jika Sanji tenang, tentu Ken Bonsoku Hakinya bisa bekerja dan bisa menghindari serangan itu. Selain itu, Sanji juga tampak panik dan memilih untuk pergi meninggalkan arena pertarungannya. Ya, Mimin rasa Sanji memang syok dengan kondisi tubuhnya, dan yang paling dikhawatirkan adalah kehilangan perasaan manusianya. Tapi di chapter 1030 yang lalu sekilas sudah diperlihatkan bahwa Sanji dan Queen sudah kembali bertarung. Nanti di chapter 1031 Sanji mulai menghajar Queen lagi. Bahkan ada sebuah serangan bernama Hell Memories tertuju kepada Queen. Nah, Mimin rasa ketika melancarkan serangan itu Sanji sudah mulai ikhlas dan mau menerima kekuatan barunya. Dan ketika hal itu terjadi, maka power serangannya juga akan lebih kuat karena berkat tubuh exoskeletonnya. Nah, selanjutnya selain mau menerima kekuatan barunya, Sanji juga harus bersiap-siap untuk datangnya kemampuan terhebat Queen. Sampai saat ini Queen sudah menggunakan berbagai macam jenis kemampuan. Mulai dari yang biasa seperti membenturkan tubuh dinonya yang besar itu, hingga melancarkan serangan lilitan ular yang kocak. Kemudian dari sisi persenjataan, Queen juga sudah berulang kali melancarkan serangan laser. Lalu rudal yang terpasang di tubuhnya juga memiliki daya hancur yang besar. Ya, walaupun kedua rudal yang ditembakkan itu mengenai dirinya sendiri. Nah, setelah semua kemampuan Queen itu ditunjukkan, Mimin masih belum melihat bahwa itu adalah kemampuan terbaiknya. Ya, Mimin rasa Queen masih punya kemampuan atau senjata terbaik yang dia simpan hingga nanti akan dikeluarkan pada saat-saat terakhir. Dan dugaan Mimin, hal itu ada di tangan cyborgnya. Ketika pertama kali muncul, Queen diperlihatkan sedang membersihkan tangan cyborgnya. Dan Mimin rasa itu adalah sebuah petunjuk jika tangan cyborg Queen itu memang spesial. Apalagi Queen adalah tipe orang yang suka mengotak-atik tubuhnya sendiri. Jadi rasanya hampir tidak mungkin jika tangan cyborg Queen itu cuma pajangan aja. Nah, di sini Mimin punya dua kemungkinan mengenai kemampuan apa yang tersimpan dalam tangan cyborgnya Queen. Pertama adalah serangan penghancur super besar yang daya ledaknya sangat luas. Dugaan itu berdasarkan beberapa senjata Queen yang menghasilkan daya ledak tinggi, seperti misil dan lasernya. Mungkin Queen akan menggunakan kemampuan itu pada saat-saat terakhir ketika dirinya sudah tak bisa menang melawan musuhnya, dan dia pun memilih mati bersama lawannya itu dalam sebuah ledakan super besar menggunakan tangan cyborgnya. Nah, dugaan yang kedua adalah tangan cyborg Queen itu mengandung virus wabah paling berbahaya yang sudah dia buat. Ya, karena Queen itu julukannya kan sang wabah ya, maka sangat mungkin jika senjata ultimate-nya juga adalah sebuah wabah yang sangat mengerikan. Lalu pada dugaan kedua ini mungkin bukan serangan berani mati seperti dugaan pertama. Karena untuk masalah wabah ini mungkin Queen sudah membuat dirinya kebal pada senjata-senjata wabahnya. Jadi hal kedua yang harus dilakukan Sanji untuk bisa mengalahkan Queen adalah mematahkan senjata terbaik Queen. Oke, selanjutnya hal ketiga yang harus dilakukan Sanji adalah membangkitkan dengan sempurna kekuatan cyborgnya. Sebelumnya Mimin menduga jika untuk membangkitkan kekuatan Jermannya dengan sempurna, Sanji harus menggunakan Red Suit lagi.
Tapi menurut info di chapter 1031 nanti, Sanji akan menghancurkan kaleng biskuitnya. Jadi ya tentu Sanji tak akan bisa berubah jadi Stealthy Black lagi. Tapi Mimin rasa hal itu bukan satu-satunya jalan untuk kebangkitan kekuatan penuh Cyborg Sanji. Masih ada satu cara lagi, yaitu dengan jalan sebuah pertarungan hidup dan mati. Iya, kekuatan Cyborg Sanji bisa disebut sebagai kekuatan terpendam dalam dirinya. Dan kekuatan terpendam itu biasanya muncul di saat-saat terakhir ketika ada yang mengancam nyawanya. Ya, bisa juga dianalogikan dengan bangkitnya Housouko Haki tingkat tinggi yang menurut Kaido akan muncul ketika sudah berada di ambang kematian. Nah, Mimin rasa saat pertarungan Sanji sudah semakin sengit dengan Queen, dia mungkin akan terkena senjata andalan Queen itu. Maka saat itulah kemampuan Cyborg Sanji akan bangkit sepenuhnya. Dan pikiran liar Mimin menduga bahwa rambut Sanji akan berubah jadi hitam ketika kemampuan penuhnya muncul. Ya, hal itu berdasarkan dengan warna rambut saudara-saudaranya yang lain yang cocok dengan julukan mereka masing-masing. Seperti Ichiji adalah Sparkling Red, lalu Niji Lightning Blue, Yonji Witch Green, dan Reiju adalah Poison Pink. Nah, karena julukan Sanji itu adalah Stealthy Black bukan Stealthy Yellow, maka bentuk sempurna dari kekuatan cyborgnya akan merubah rambut Sanji menjadi hitam. Kemudian alasan warna rambut Sanji tetap kuning seperti ayah dan ibunya mungkin karena ketidaksempurnaan dalam proses rekayasa genetikanya, sehingga Sanji kecil tak punya kekuatan yang sebanding dengan saudara-saudaranya yang lain. Nah, sampai di sini tentu ada satu pertanyaan besar, yaitu apakah setelah Sanji menggunakan kekuatan cyborgnya secara penuh, sifat manusiawinya akankah tetap ada? Ya, Mimin berpendapat akan tetap ada sih, tapi butuh perjuangan untuk tetap memilikinya. Jadi Sanji akan sempat berada dalam fase tak punya perasaan, tapi karena keinginannya yang sangat kuat untuk tetap jadi manusia yang berperasaan, maka hati pecinta wanita Sanji akan kembali. Ya, sampai di sini aja pembahasan pada video kali ini. Jika ada tambahan, saran dan kritik silahkan disampaikan di kolom komentar. Dan terima kasih. Oke, cukup sekian video kali ini. Semoga nakama sekalian menyukainya. Terima kasih udah nonton. Jangan lupa like-nya ya dan subscribe channel Atowa Hayato. Yo.